Halo teman-teman, kembali lagi di channel Maisvara Farm. Oke teman-teman, beberapa hari saya tidak upload karena banyak kesibukan yang harus saya kerjakan teman-teman. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang limbah apa saja yang bisa kita manfaatkan sebagai pakan kambing, pakan domba maupun pakan sapi. Yang jelas untuk pakan hewan ruminansia. Nah, teman-teman, peternakan tentu akan memiliki hubungan dengan pertanian. Nah, limbah pertanian ini menjadi sebuah kebutuhan bagi para peternak untuk bisa dimanfaatkan sebagai pakan. Nah, dalam hal ini banyak sekali limbah-limbah yang tentunya bisa kita manfaatkan sebagai pakan ternak kita. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan terus bisa memberikan manfaat untuk para peternak kambing maupun peternak domba, bahkan peternak sapi. Karena kita akan bahas tentang pakan-pakan hewan, pakan-pakan hewan-hewan ruminansia. Teman-teman, banyak sekali limbah-limbah yang tentunya bisa kita manfaatkan sebagai pakan. Salah satunya contoh itu adalah limbah dari jagung. Nah, jagung ini bisa kita manfaatkan sebagai pakan. Tidak asing bagi para peternak sapi karena limbah jagung ini biasanya pohonnya itu terlalu keras untuk kambing maupun domba, sehingga peternak sapi seringkali mencari yang namanya tebon jagung. Nah, tebon jagung ini adalah pakan yang tentunya memiliki banyak protein teman-teman, apalagi jagung yang masih muda. Nah, ini tentu kesukaan sapi teman-teman. Nah, jagung ini bisa kita manfaatkan mulai dari bunganya. Bunga itu kalau jagungnya jagung PT itu bisa kita manfaatkan bunganya. Cuma untuk untuk sapi-sapi yang tentunya sedang bunting, ini jarang sekali diberi yang namanya bunga jagung, karena bunga jagung ini sifatnya panas. Biasanya ketika peternak memberikan bunga jagung PT ini ke sapinya, itu bisa mengalami keguguran. Nah, kalau kambing tentu saja juga akan sama, karena sifat dari pakan tersebut itu sifatnya panas. Terus selanjutnya yang bisa kita manfaatkan itu adalah ini teman-teman, pohon kacang panjang. Nah, pohon kacang panjang ini biasanya ketika petani itu sudah selesai memanen kacang panjang, itu biasanya bisa dimanfaatkan sebagai pakan. Nah, pakan-pakan hijauan ini juga memiliki protein yang lumayan teman-teman, karena apapun yang pada prinsipnya apapun yang bisa dimakan oleh manusia itu bisa kita berikan kepada hewan kita teman-teman. Nah, tentu kalau kita mempunyai limbah semacam itu bisa kita manfaatkan sebagai pakan ternak kita. Terus selanjutnya teman-teman bisa menggunakan ini teman-teman, pohon buncis teman-teman. Pohon buncis ini ketika selesai panen itu bisa kita manfaatkan sebagai pakan. Nah, pakan ini juga tentu memiliki nutrisi yang baik untuk ternak kita. Itu pohon buncis. Terus kita bisa memanfaatkan yang namanya ini teman-teman, daun kacang tanah. Nah, daun kacang tanah ini juga bisa kita manfaatkan sebagai pakan ternak kita. Namun pada prinsipnya untuk daun kacang tanah ini lebih baik dilayukan terlebih dahulu ketika kita memberikan kepada ternak kita, karena biasanya kadar air di daun kacang tanah ini cukup tinggi, sehingga kita harus menurunkan yang namanya kadar air dengan cara melayukan maupun menjemurnya, sehingga nanti kadar airnya itu rendah, sehingga kambing itu tidak sampai mengalami yang namanya mencret.
biasanya kalau terlalu banyak daun kacang tanah itu kambing kita mencret, teman-teman. Terus kita bisa memanfaatkan tentu pohon-pohon dari limbah-limbah pertanian itu banyak sekali. Tidak hanya jagung, tidak hanya kacang panjang, tidak hanya tidak hanya kacang tanah, daunnya kacang tanah, tapi kita juga bisa memanfaatkan yang namanya buah-buah afkir. Misal ada kacang yang afkir, kacang panjang yang afkir, itu bisa kita manfaatkan sebagai pakan. Nah, kalau ada yang afkir lagi, misal terong. Nah, buah terong ini juga bisa kita manfaatkan sebagai pakan ternak kita. Ini limbah-limbah yang tentunya bermanfaat untuk ternak kita, sehingga kita harus bisa memanfaatkan limbah-limbah ini agar ternak kita juga bagus, seperti itu, teman-teman. Mungkin itu, teman-teman, untuk video pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman para peternak kambing maupun peternak domba di seluruh Indonesia, dan bahkan peternak sapi juga kita berharap bisa bermanfaat untuk para peternak sapi. Nah, jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini terus bermanfaat untuk para peternak kambing, peternak domba maupun peternak sapi. Akan kita bahas terus mengenai pakan yang tentunya pakan-pakan yang berkualitas untuk ternak kita. Saya ucapkan terima kasih dan salam ngarit.